video kali ini saya akan menjelaskan keprofesian pendidikan non-formal yaitu instruktur tari. Untuk yang pertama yaitu deskripsi profesi. Ada 4 poin. Yang pertama ada peran, yang kedua tugas, yang ketiga tantangan, dan yang keempat peluang di masa depan. Peran instruktur tari. Instruktur tari bertugas mengajarkan seni tari kepada individu atau kelompok, baik pemula maupun tingkat lanjut. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan teknis, kreativitas, dan ekspresi siswa melalui berbagai macam metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu tugas instruktur tari. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, pelaksanaan dan pembelajaran kelas tari. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan ekspresi. Yang keempat, persiapan dan penyelenggaraan pertunjukan. Yang kelima, pemberi evaluasi dan umpan balik. Yang keenam, pengelolaan lingkungan belajar. Yang ketujuh, pengembangan diri dan profesionalisme. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial dan budaya. Next, selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan dibedakan menjadi 2, ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk tantangan internal di sini ada 4 poin. Yang pertama, tekanan fisik dan emosional. Instruktur tari sering mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi, seperti jadwal pelatihan yang padat, persiapan pertunjukan, dan aktivitas ekstrakurikuler. Hal ini dapat menyebabkan burnout jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Di beberapa daerah, seperti terutama daerah yang terpencil, kurangnya alat dan bahan pendukung pembelajaran seni tari menjadi hambatan yang sangat besar. Guru atau instruktur harus kreatif untuk mengatasi keterbatasan ini agar tetap dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, manajemen waktu. Instruktur tari seringkali merasa terburu-buru untuk memenuhi kebutuhan kurikulum dalam waktu yang sangat terbatas. Misalnya, waktu efektif untuk mengajar seringkali tidak cukup untuk menyampaikan materi secara mendalam sehingga menimbulkan stres. Yang keempat, perubahan metode pengajaran. Perkembangan teknologi memunculkan kelas tari online yang membuka peluang baru, tetapi juga bisa menghadirkan tantangan. Pengajaran tari tradisional yang membutuhkan seperti filosofi mendalam, wirasa, wiraga, dan wirama sulit dilakukan secara virtual karena keterbatasan pengalaman. Untuk tantangan eksternal ada 2 poin. Yang pertama, kurangnya dukungan komunitas dan pemerintah. Tidak adanya sanggar budaya atau komunitas seni di beberapa daerah bisa membuat minat siswa terhadap seni tari berkurang. Selain itu, minimnya event atau lomba seni tari dari pemerintah daerah juga menjadi tantangan dan dalam meningkatkan apresiasi terhadap seni tari. Yang kedua yaitu persaingan dengan budaya modern dari luar. Yang selanjutnya yaitu peluang. Profesi instruktur tari memiliki peluang yang sangat menjanjikan di masa depan, terutama dengan perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan meningkatnya minat terhadap seni dan budaya. Untuk peluang karir yang pertama, pengajaran di berbagai lingkungan. Instruktur tari dapat bekerja di studio tari, sekolah formal, universitas, atau membuka sanggar tari sendiri. Yang kedua, koreografi dan produksi seni. Banyak instruktur tari yang berkembang menjadi koreografer untuk pertunjukan seni, acara budaya, atau produksi film dan televisi. Yang ketiga, pekerjaan di industri kreatif. Instruktur tari memiliki peluang untuk berkolaborasi dalam industri kreatif sebagai penari latar, aktor atau aktris yang membutuhkan kemampuan menari, atau bahkan sebagai direktur artistik dalam produksi seni besar. Yang keempat, mendirikan sanggar tari. Instruktur tari dapat membuka sanggar seni sendiri untuk mengajarkan berbagai gaya tari sesuai minat pasar lokal. Ini juga memungkinkan mereka untuk menciptakan merek unik dalam dunia seni pertunjukan. Untuk peluang sosial yang pertama, pelestarian budaya. Dengan keberagaman seni tari tradisional di Indonesia, instruktur tari memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal melalui pengajaran dan pertunjukan seni tradisional. Yang kedua, kelas tari untuk semua usia. Perubahan demografi membuka peluang bagi instruktur untuk menawarkan kelas tari bagi kelompok khusus seperti lansia, low impact dance, atau anak-anak muda yang tertarik pada gaya modern seperti hip hop atau K-pop dance. Untuk poin yang selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam profesi PLS. Bagaimana perkembangan teknologi misalnya AI, e-learning, media digital telah mempengaruhi profesi tersebut. Di sini ada 3 poin. Untuk poin yang pertama, peluang pembelajaran daring. Bisa dilakukan dengan kelas online dan virtual. Platform seperti Zoom, YouTube, dan aplikasi e-learning lainnya bisa memungkinkan instruktur tari mengajar murid dari berbagai lokasi tanpa batasan. Aplikasi pembelajaran seperti Stizi atau Just Dance juga bisa memberikan tutorial interaktif dan dapat membantu siswa berlatih secara mandiri. Untuk poin yang kedua, AI dalam pembelajaran dan analisis gerakan. AI dapat digunakan untuk menganalisis teknik tari dengan sensor gerakan, membantu instruktur memberikan umpan balik yang lebih akurat. AI juga bisa merekomendasikan latihan sesuai dengan kemajuan dan kelemahan individu dan bisa memperkaya metode pengajaran. Untuk poin yang ketiga yaitu peningkatan visibilitas melalui media digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bisa memberikan instruktur kesempatan untuk membangun audiens dan menarik lebih banyak murid.
Instruktur juga dapat menjual kursus daring, seperti melakukan live streaming yang berbayar atau berkolaborasi dengan merek untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang selanjutnya, tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Untuk kebijakan baru, meskipun belum ada kebijakan-kebijakan yang secara eksklusif menargetkan profesi instruktur tari, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan, pajak, kesehatan kerja, digitalisasi, dan sertifikasi memiliki dampak signifikan terhadap profesi ini. Para instruktur tari dianjurkan untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan terkini dari pemerintah serta lembaga terkait guna mengoptimalkan potensi dan memastikan keberlanjutan profesinya. Untuk kontribusi profesi, yang pertama, mengadakan kelas dan workshop yang memfasilitasi interaksi antar kelompok masyarakat. Yang kedua, mengerjakan tarian tradisional untuk menjaga identitas dan warisan budaya. Yang ketiga, menyediakan ruang ekspresi diri yang bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, pendidikan karakter bisa menanamkan nilai disiplin, kerjasama, dan kreativitas melalui pelatihan tari. Dan yang terakhir, menggunakan pertunjukan tari sebagai media untuk mengangkat isu-isu keadilan dan perdamaian. Untuk materi yang selanjutnya yaitu keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Apa saja sih keterampilan yang diperlukan agar seorang sukses dalam profesi ini? Untuk keterampilan teknik tari, yang pertama bisa menguasai berbagai genre tari, baik dari tari tradisional maupun tari modern. Yang kedua, memiliki teknik tubuh yang baik untuk mendemonstrasikan gerakan. Yang ketiga, mampu mengembangkan koreografi sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk keterampilan yang kedua, mengajar secara pedagogi. Memahami cara mengajarkan gerakan dengan jelas dan efektif, mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan usia dan kemampuan murid, dengan sabar dan mampu memotivasi murid agar tetap bersemangat. Untuk kreativitas dan inovasi, memahami tren terbaru dalam dunia tari, membantu instruktur tari tetap relevan dan kompetitif. Ini termasuk bisa mampu menciptakan gerakan baru dan gaya yang sedang populer dan sesuai dengan tren dan perkembangan zaman. Untuk kemampuan yang selanjutnya itu kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar, misalnya aplikasi latihan atau rekaman video yang menyesuaikan pengajaran dengan teknologi seperti kelas daring jika diperlukan atau video tutorial. Untuk keterampilan yang terakhir yaitu mengondisikan fisik dan kesehatan yang baik, menjaga kebugaran tubuh untuk mengajar dalam jangka yang panjang, menghindari cedera dengan pemanasan dan pendinginan secara tepat, mengingat tuntunan fisik dari latihan tari, ketahanan fisik, dan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam karir. Selanjutnya, keterkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Yang pertama, pendidikan berkualitas dengan SDGs 4. Meningkatkan keterampilan seni dan budaya. Instruktur tari membantu siswa memahami seni tari sebagai bagian dari pendidikan budaya dan sejarah, membangun kreativitas dan disiplin. Melalui latihan rutin, peserta didik mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial. Memberikan akses pendidikan non-formal. Instruktur tari sering mengajarkan keterampilan tari di komunitas yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat SDGs 5, 8, 10. Mendukung kesetaraan gender SDGs 5. Tari dapat menjadi wadah inklusif yang memberikan pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal melalui ekspresi seni dan kepemimpinan. Ciptakan peluang kerja SDG 8. Instruktur tari membantu mengembangkan industri kreatif dengan menciptakan peluang kerja bagi seniman lokal. Mengurangi kesenjangan sosial SDG 10. Dengan mengajarkan tari kepada berbagai lapisan masyarakat, instruktur tari membantu menciptakan ruang inklusif untuk semua orang. Kesejahteraan sosial SDG 3, 11, 16. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik SDG 3. Tari adalah bentuk olahraga yang meningkatkan kebugaran dan mengurangi stres, kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Melestarikan budaya dan membangun komunitas yang berkelanjutan SDG 11. Tari berkontribusi dalam menjaga identitas budaya lokal dan membangun komunitas yang lebih erat melalui pertunjukan dan festival. Mempromosikan kedamaian dan inklusi sosial SDG 16. Melalui kolaborasi dalam seni tari, berbagai kelompok masyarakat dapat saling memahami dan membangun hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu refleksi pribadi dan rencana karir. Untuk refleksi pribadi, pengalaman mengajar tari memberikan kesempatan untuk melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu, terutama dalam hal kepercayaan diri dan kemampuan berkolaborasi. Kendala yang dihadapi, seringkali siswa mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri yang dapat disebabkan oleh faktor internal seperti rasa takut atau kurangnya pengalaman. Pentingnya refleksi. Melakukan refleksi secara berkala membantu instruktur tari untuk mengevaluasi metode pengajaran dan memahami dampak yang ditimbulkan terhadap siswa. Misalnya, setelah setiap sesi, instruktur dapat meminta siswa untuk menuliskan pengalaman mereka dan apa yang mereka pelajari, sehingga bisa lebih memahami perasaan dan kemajuan mereka. Rencana karir. Untuk meningkatkan kompetensi sebagai instruktur tari, langkah-langkah yang dapat diambil seperti pelatihan, sertifikasi, dan eksplorasi berbagai genre tari. Pengajaran juga dikembangkan dengan metode interaktif menggunakan teknologi dan kurikulum yang terstruktur. Selain itu, memperluas jaringan melalui kolaborasi dan pertunjukan tari, membantu meningkatkan eksplorasi dan kesempatan bagi siswa. Dalam jangka panjang, cita-cita utama adalah mendirikan studio tari sendiri sebagai pusat pembelajaran dan apresiasi seni yang melibatkan instruktur profesional.